Ko Prabu, kula ngaturaken sembah sombong keping pangabekti kawula konco wonten ing ngarsanipun Ko Prabu. Dinten menika kula badhe majeng wonten madyaning palagan Ko Prabu. Kakang Antasena, wektu dina iki aku tak maju ning peperangan. Engko nek eneng bebaya wis ora sandal di awak dhewe maju ning peperangan iki niate njaga negara, awak dhewe ngurungkepi bumi pertiwi engko nek bakal ana teladungan saka ndi pokoknya tetep maju, pantang mundur. Oke, sempak teles, semangat kompak, tetep boles. Blekegak ugak sak dolita. Mal. Kakang. Bali nggih. Saru kaya ngono kuwi. Ora gelem bali tak bandeng batako iki. Untuk mengawalnya langsung aja Mas Gilang, kok jenengan itu senang dengan wayang dan mau menjadi dalang, itu alasannya apa? Alasannya yang dasar tuh sebenarnya dulu karena terganggu, Pak. Lah, tergantung gimana? Dulu tuh saya pas masih TK umur di bawah 7 tahun tuh sering banget jam 1, jam 2 tuh bangun nangis. Oke. Karena keganggu suara wayang. Kalau di daerah saya Gunung Kidul sini kan setiap 1 tahun sekali ada yang namanya rasulan. Rasulan. Seperti merti dusun, bersih desa gitu. Kalau di daerah saya rasulan. Itu pasti nanggap wayang gitu. Ya, pasti nanggap wayang. Jam-jam setengah 1 itu saya sering banget kebangun. Gara-gara berisik dan rumah kan dekat dengan balai desa. Oke. Nah, kalau wayangan kan biasanya dari jam 9 sampai jam sebelum subuh. Biasanya kalau udah bangun tuh diajakin bapak ke balai desa buat nonton. Dan ternyata jam-jam setengah 1 itu biasanya pas adegan goro-goro. Goro-goro Pas itu? lucu-lucunya. Oke. Ada Semar Garing komedinya. ya. Dan bahasanya pun nggak seberat bahasa yang sering digunakan ketika jejer, ketika adegan-adegan yang lain di luar goro-goro. Lebih seger lah pembahasannya. Dan saya mulai suka. Dan yang unik bagi saya pertama kali ketika nonton pagelaran wayang kulit adalah saya tuh baru sadar ketika ternyata suara wayang-wayang itu tuh yang dulunya saya kepikiran, wah, ya udah, setiap wayang tuh satu orang yang menyuarakan. Oh iya. Ternyata itu berasal dari satu orang yang namanya dalang. Untuk pertama kali aku nonton yang benar-benar tahu kalau itu suaranya berasal dari satu orang tuh kayaknya 2012 kelas 1 SMP mungkin. Kelas 1 SMP tuh nonton dari pinggir, nonton si dalang itu kayak, serius? Satu orang bisa menyuarakan banyak karakter wayang. Dan bahkan puluhan ya. Iya, dan bisa hidup. Katakanlah bisa dramatisasinya itu hidup. Kok bisa ya kayak gini? Akhirnya tertarik. Keren banget tuh jadi dalang. Satu orang yang dilihat sekeliling penonton, bahkan tidak hanya orang yang di belakangnya dia. Kan kebanyakan kalau nonton wayang tuh berasal dari belakang layar juga. Jadi kayak rounding. Di sekeliling kamu itu sedang menyaksikan satu orang yang sedang melakonkan satu cerita dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Salah satu pementasan kebudayaan yang bagi aku, wah, dalang tuh keren nih. Akhirnya bermulanya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu saya jadi orang yang sering banget ketika ujian bahasa Jawa ditanyain temen-temen. Karena paham bahasa Jawa. Ya dulu. Halus. Ya dianggap paham, Nah, padahal nggak paham banget. Iya. Nilainya masih rata-rata. Yang ditanyain, terus akhirnya ketahuan sama guru. Kalian itu pada nanya siapa sih? Nanya Gilang bu, kayak. Apa Gilang ki iso wayang? Apa Gilang tuh tahu wayang? Kayak. Ya dikit-dikit bu lah, apa gue dalang? Kayak mboten. Saya belum pernah latihan dalang tuh, belum pernah pegang wayang. Akhirnya kelas 2 SMP, saya punya adik kelas yang dia dalang, dan ternyata cuma tetangga desa. Kalau sini desa Ngunut, di timur sini desa Ngawu. Saya main ke rumahnya untuk pertama kali, kenalan sama dia. Terus akhirnya sering diajarin cara pegang wayang, caranya mainin wayang gini-gini. Terus dia bilang gini, Mas, sebelumnya kamu pernah belajar dalang toh? Wong tahu aku belum pernah. Kok wes mapa, wes luas lah nyekel wayang kayak. Oh apa? Ya oh Mas. Mending melu aku nang sanggar, mending ikut aku ke sanggar. Akhirnya diajak ke sanggar. Untuk pertama kalinya izin ke ibu. Bu, aku kalau masuk ke sanggar boleh enggak? Masuk sanggar apa?
sanggar pedalangan. Orang apa tadi dalang? Mau ngapain jadi dalang? Jadi dalang tuh ya istrinya pasti banyak. Jadi dalang tuh ya pasti nggak selalu setiap bulan kamu bisa ditanggap. Jadi dalang tuh ya pasti kamu nggak cuma menghidupi dirimu sendiri sama istrimu sama anakmu, pasti juga menghidupi para pengrawitnya yang gamel, sinden-sindennya, dan masih banyak lagi. Jadi yakin arek mlebu sanggar pedalangan, yakin. Karena niat pertama kali saya tuh pengen belajar, bukan lebih ke cari uangnya. Akhirnya masuk ke sanggar tuh dengan diam-diam, yang awalnya tidak diperbolehkan, tapi saya diam-diam. Diam-diam curi-curi lah, curi waktu ya. Iya, dapat 1 bulan, 1 bulan tuh dapat 4 kali pertemuan karena latihannya itu setiap seminggu sekali di hari Minggu. Aku sering sepedaan ke rumahnya si temanku yang di Ngawu, terus ke sanggar setiap hari Minggu. Akhirnya untuk 1 bulan pertama itu pentas pertama kali untuk ulang tahun sanggar. Oke. Bingung, wah gimana nih caranya buat pamit? Gak mungkin kan pamit ke ibu, "Bu, aku mau pentas dalang." Mau ngapain pentas dalang? Takutnya gitu. Akhirnya cari sewa baju, udah mau berangkat, ditanya nih bu, mau berangkat kemana le? Bingung cari alasan, akhirnya mencoba untuk berbohong. Mau pentas perpisahan kelas 3 bu, kelas 3 lagi bulan apa? Kok perpisahan? Waduh, ya juga ya. Terus juga nih, nyokap nih. Terus akhirnya jujur-jujurannya tuh setelah sampai di lokasi, ibu ngikut. Ibu ikut, kamu mau kemana? Akhirnya jalan ke sanggar, terus kayak, bu, ternyata kamu itu tetap memaksakan diri untuk ikut ke sanggar. Iya bu, neng aku saya belum memikirkan tentang besoknya, yang penting saya pengen belajar. Ya mau tidak mau kan harus mengizinkan dong, saya sudah sampai di lokasi, udah mau pentas, gak mungkin kan, jangan pentas, gak mungkin. Hanya pentas untuk pertama kalinya, dan untuk pertama kalinya ibu lihat tuh nangis karena ya ternyata nggak pernah lihat saya belajar, tapi sekalinya nggak pernah tahu lihat belajar, untuk pertama kali pentasnya di situ. Pertama kali pentas, pertama kali di bawah bencong ngadep bebok, pertama kali dilihatin ibu. Terus saya dalang dalang sambil nangis, tapi kan saya adegannya bukan adegan dialog, adegannya perang. Oh gitu. Jadi perang dus ya ambil. Nangisnya kenapa tuh mas? Karena melirik ibu nangis ke Oh, bawah. soalnya ada ibu ikut nonton. Iya, itu nangis itu pertama kali. Terus dari situ akhirnya ditantang ibu. Izinin, Oke, kan? kamu ibu izinin. Apa wae dilakoni, yang penting kali positif orang negatif. Yang penting orang ganggu sekolah juga, tidak mengganggu sekolah. Akhirnya berjalan terus. Gak lama saya masuk SMA. Dan ketika masuk SMA tergiur oleh beberapa organisasi, dan ternyata nggak cuma 2 organisasi, 4 lah. Akhirnya nggak pernah ke sanggar. Sempat dihubungin teman-teman sanggar, woi mau ke sanggar nggak? Waduh belum bisa nih, masih ada kegiatan gini. Akhirnya keluar dari sanggar, tapi yo katakanlah sebulan 2 bulan sekali sering ke sanggar juga untuk lihat adik-adik latihan. Akhirnya beralih ke YouTube. Gimana caranya supaya saya tetap bisa berproses di rumah. Di YouTube sudah mulai ada beberapa channel-channel dalang yang sudah mulai membuat tutorial. Tutorial sabetan, tutorial suluk, dan masih banyak lagi. Akhirnya terfasilitasi di YouTube. Terus untuk pertama kali nonton dalang idola-idola saya yang sedang pentas di Gunung Kidul. Sampai di daerah Ponjong, sampai di daerah Ngawen, daerah Nglipar, daerah Wonosari, dan masih banyak lagi saya datengin. Dan ketika saya nonton wayang tuh, untuk pertama kalinya nonton satu malam suntuk, itu ada kepuasan tersendiri mas. Yang awalnya tidak tahu sama sekali bahasanya, ketika nonton dari awal sampai akhir, oh ceritanya gini tuh, kepuasan tersendiri. Akhirnya nagih. Bisa 1 minggu itu saya nonton wayang 7 kali full, dan pulang tuh jam 5 pagi, dan ketika sekolah ya tahu sendirilah. Iya, pasti ngantuk. Enggak. Ya sekolah akhirnya. Enggak, tetap enggak ngantuk. Ngantuknya tuh setelah pulang. Setelah pulang. Iya. Jadi saya dulu tuh enggak pernah belajar dari kelas 2 SMP sampai 3 SMP itu tidak pernah belajar. Karena waktu belajar saya itu untuk tidur.
Pulang sekolah katakanlah jam 3 sore, sampai jam katakanlah 4 pagi untuk tidur. Gue nyaur tidur yang Tidur yang kemarin. semalam. Nggak pernah belajar. Akhirnya ya kehidupan saya itu belajar cuma di sekolah. Berangkat di sekolah itu pasti saya SMP. Berangkat untuk yang pertama kali. Sebelum Pak security itu datang. Pasti saya itu selalu berangkat paling pagi. Dan akhirnya berlanjut ke SMA, nggak pernah lagi dalang. Dalang tuh cuma 1 tahun sekali, setiap ulang tahun SMA. Terus akhirnya lulus SMA. Lulus SMA kuliah. Di perkuliahan tuh udah nggak pernah lagi ngedalang, nggak pernah lagi pegang wayang. Tapi gimana ya? Dalang tuh ternyata bisa dirasain ketika 1 tahun nggak pernah pegang wayang, nggak pernah lupa apa yang pernah dia pelajari. Katakanlah gimana caranya jejak keprak, gimana caranya untuk penjarian wayang, gimana caranya buat apa sabetan dan lain-lain itu ternyata nggak perlu dihafalkan itu Otomatis. dan jadi otomatis terlock lah di badan. Dan kebanyakan teman-teman dalang seperti itu, katakanlah setahun nggak pernah dalang, ketika dalang lagi yaudah nggak ada sesuatu yang berkurang, tidak ada sesuatu yang lupa. Oke. Tuh. Dan saya tuh dulu pernah kagum banget dengan seorang dalang karena dalam waktu 6-7 jam semua yang ada di bagian tubuhnya itu bekerja, Mas. Matanya dia terjaga, ya kan? Iya. Telinga selalu terjaga karena mendengarkan gamelan. Bernafas, terus mulut nerocos mulu. Iya. Hati untuk dramatikal emosi adegan. Tiap tokoh juga dia harus pakai hati juga. Iya. Biar kena berdapat Betul. itu ya. Otak untuk mengingat-ingat adegan, mengingat-ingat gending yang digunakan. Untuk ketika dalang juga masih berpikir untuk logisnya naskah itu mau dibawa kemana, sanggitnya mau dibawa kemana, alurnya mau digimanakan. Kaki ngeprak, tangan jalan terus. Jadi istimewanya tuh, wih, dia satu tubuh kerja semua nih. Dan kalau untuk kenapa sih nggak kebelet pipis? Karena di bawah belencong tuh lampu yang ada di sini itu panas banget, Mas. Katakanlah kita dalang di daerah Dieng atau Kaliurang, tetap panas. Karena Di kena bawah. lampu-lampu itu. Iya, berbuat-buat itu. Dan ya kita kerja semua nih tubuh, mungkin semua cairan itu Keluarnya dari keringat. iya mungkin aku mikirnya gitu sih, soalnya nggak pernah kerasa kebelet. Dan dalang tuh nggak pernah, mungkin ya akan goblok sekali ketika dalang itu minum es. Ketika dalang pasti minumnya kopi, kalau enggak jeruk anget, minuman yang nggak dingin, soalnya kalau dingin nanti ya bakal biasa kan, bakal kebelet pipis gitu. Dan kenapa kalau dalang tuh nggak pegel, nggak keringgingan. Awal gini, mungkin untuk pertama kali saya untuk duduk gini nggak bisa 5 menit deh kesemutan. Tapi gimana caranya untuk 3 hari ke depan saya biasakan untuk begini, pasti udah lemes. Kayak orang yang pertama kali belajar push up, awal mungkin untuk 3 kali aja udah bisa. Tapi ketika udah 3-4 hari udah lemes kan. Dan semua bentuk kekaguman saya terhadap seorang dalang akhirnya terjawab satu persatu. Kalau dalam proses dalang itu juga kan ada sewaktu-waktu dia mendengarkan musik dari gamelan tuh biasanya dalangnya istirahat ya. Iya. Nggak sih ngambil minum atau apa gitu ya. Bener Mas ya? Di pertengahan cerita itu ya kan Iya. ada biasanya kayak intro lagi di tengah-tengah itu ya. Tembang Apa guyon. sih namanya? Tembang guyon ya. Iya, Yang si limbuan. bandnya nyanyi itu kan. Betul. Nah, berarti Mas Gilang bisa dibilang itu setelah SMA dan kuliah itu tidak lagi belajar dalang, apa langsung udah mendalang, udah langsung pentas dan sebagainya, atau hanya di YouTube? Di YouTube, Mas. Saya tuh di rumah terus. Di rumah terus. Kegiatan saya itu cuma akhirnya setelah lulus SMA tuh kegiatan cuma ketoprak, teater sama film. Itu terus. Dalang tuh bukannya udah enggak lagi, tapi kebanyakan ikut festival. Seperti yang 2021 kemarin ikut festival wayang kulit, festival dalang remaja tingkat kabupaten. Terus yang 2022 kemarin festival wayang golek tingkat provinsi. Cuma ikut festival gitu. Oke. Jadi
Ya alhamdulillahnya dipercayai teman-teman buat jadi wakil Gunung Kidul untuk maju di festival itu. Festival. Nah, tadi saya juga agak sedikit terkesan waktu sampean bilang bahwa ada saudara tetangga kampung yang sudah ikut mendalang gitu ya. Mendalang, ha. Terus akhirnya diajak sama dia itu. Mm-mm. Berarti bisa dibilang di daerah sini untuk kesenian wayang kulitnya itu atau menjadi seorang dalang itu masih terjaga ya Mas ya? Maksudnya masih banyak anak-anak juga yang seumuran sampean ini yang memang senang dengan wayang. Ekosistemnya emang udah banyak Mas. Enggak, ini kan yang saya kagum itu kan ini kan sekarang istilahnya generasi Z ya. Gen Z yang bisa dibilang itu kadang-kadang maaf ini tapi tidak semua ya maaf. Kadang-kadang tuh mereka tuh kadang nggak tahu tentang kesenian, nggak tahu tentang sejarah gitu ya. Yang sangat ya, itu yang membuat kita jadi PR kita bersama ya. Ya. Kenapa kok mereka nggak suka? Nah, tapi tadi Mas Gilang mengatakan bahwa anak-anak muda di sini justru itu terjaga dan hampir semua berarti senang dong ya Yap. nonton-nonton gitu. Mm. Kan sekarang udah main game di Harus bangga juga. mana-mana dan sebagainya akhirnya tapi tetap wayang banyak yang Yap. suka. Itu kan Mas, bentuk kegelisahan saya dulu untuk pertama kali punya HP itu. Pertama kali punya HP itu gimana caranya saya ngeluarin uang segini tapi bisa balik modal dalam waktu 1 tahun. Untuk pertama kalinya saya mikirnya buat TikTok. Tapi untuk kontennya belum kepikiran. Hanya buat TikTok, kontennya random, masih acak-acakan lah. Belum pernah ngerasain yang namanya FYP. Terus akhirnya pada suatu sore itu saya mikir, bikin konten apa ya? Akhirnya bikin gimmick. Bikin gimmicknya adalah saya menggunakan akun TikTok teman saya untuk komen di akun TikTok saya. Komennya gini, jare dalang Mas, coba suara wayang. Oke. Nah itu saya buat konten komennya itu. Ternyata rame. Saya buat konten katakanlah jam 3 sore. Jam 5 sore saya balik ke kontrakan itu dulu di kontrakan. Cari makan gitu. Wih gila banget. Yang like udah 5 ribuan dan follower itu udah 120-an. Wah banter banget nih. Terus akhirnya komen udah mulai muncul Mas tutorial suara wayang ini. Mas tutorial sabetan. Mas tutorial solo. Mas nek wayang iki sejarahnya piye bla bla bla. Akhirnya nggak pernah lagi mikirin konten. Cuma lihat di komentar wah konten nih langsung dibalas pakai VT gitu. Hanya terbangun dalam waktu 4 bulan dapat 180.000 follower di TikTok itu. Dan saya pun juga kan Mas katakanlah meneliti lah bahasa gaulnya meneliti gimana caranya biar generasi muda itu suka dengan wayang. Gimana caranya ketika anak-anak katakanlah usia SMP ke bawah yang mereka mungkin masih banyak sekali mengidolakan suatu idola yang itu mungkin pahlawan, hero, superhero di Marvels seperti Iron Man, Superman dan lain-lain. Tapi itu basicnya dari pewayangan. Gimana caranya kita mengenalkan bahasanya di Indonesia itu ada loh tokoh-tokoh superhero yang itu berasal dari wayang, ada Gatot-Kaca dan masih banyak lagi. Akhirnya saya spill di TikTok. Bocil-bocil pada masuk, wih keren ya Gatot-Kaca, wih keren ya Antareja, wih keren ya Antasena. Mas spill suaranya Gatot-Kaca Mas, nek Gatot-Kaca ki kekuatannya apa wae Mas? Kalau kekuatannya Gatot-Kaca karo aji-ajiannya itu apa aja? Mereka sudah mulai penasaran nih. Dan saya mikirnya gini, gimana caranya untuk membuat mereka penasaran pertama kali? Ketika penasaran pasti ada rasa nagih. Setelah penasaran memiliki rasa sayang. Sayang itu seperti halnya dia memfavoritkan tokoh itu, dia mengidolakan tokoh itu. Setelah itu adalah rasa sangat menjaga. Ketika mungkin ada beberapa katakanlah seperti negara atau apalah itu yang mengakui bahasanya wayang itu berasal dari aku, itu mereka akan Mengcounter secara otomatis. Itu berasal dari Indonesia tuh, Gatot-Kaca itu berasal dari ini. Nah, tadi kan Mas Gilang bilang bahwa dari kaitannya dengan bingung mencari konten, akhirnya terpikir kenapa nggak kemampuan saya punya, saya coba untuk kontenkan gitulah ya, buat konten dengan kemampuan yang Mas Gilang punya. Kan sempat ramai tuh di TikToknya Mas Gilang. Boleh nggak dicontoh di sini? Beberapa karakter suara yang mempunyai karakter khas dalam dunia pewayangan. Nggak usah semuanya deh Mas, yang penting yang hero-heronya aja lah, yang jagoan-jagoannya di wayang tuh bagaimana sampai mencontohkan suara-suara para tokoh-tokoh tersebut. Oke. Ya.
Kalau di pewayangan itu namanya ontowecono mas. Cara untuk membedakan suara wayang satu dengan wayang yang lainnya. Kalau yang lagi rame akhir-akhir ini seperti tokoh Bagong, Antasena, Gatotkaca, Werkudara gitu-gitu. Yang paling rame Bagong. Kalau Bagong itu yang gimana, gini. Mas? Tapi kalau mau serunya lagi nanti cek aja di TikToknya Mas Gilang ya. Ya, boleh, monggo. Ini hanya ini aja, sepil sedikit aja. Oke. Kalau yang Bagong itu yang paling lucu. Ya, gimana Yang Mas? paling banyak penggemarnya. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kawula konjuk wonten ing ngarsanipun Koko Prabu. Nganu, apa kuwi jenenge? Nek dina iki aku sowan ten negara mangke disangoni nggih. Mosok wis tekan ya ora disangoni iki ya ora apik. Piye to jenengan iku? Itu Bagong. Bagong. Terus kakaknya Gareng. Gareng. Kang Bagong. Mrene ta. Kowe ora kaya ngono kuwi wong njaluk duit nang ngendi-ngendi. Kowe iki sowan ning negara kok njaluki duit wong-wong. Saru ngerti ora? Terus ada kakaknya lagi si Petro. Kowe rene, Gong. Ora njaluki duit kaya ngono kuwi saru. Gong. Terus bapaknya. Blekegak ugak sak dolita. Mal. Bagong. Bali, Ger. Saru kaya ngono kuwi. Ora gelem bali tak bandem batako iki. Oke, itu bapaknya Gareng. Ya. Bagong dan satu lagi apa tadi? Petro. Petro. Ya. Oh, iya. Terus yang hero-hero itu yang hero kayak Gatotkaca, terus apa lagi? Werkudara, terus ada Wisanggeni yang Wisanggeni. jadi favorit. Ini saya ngobrol sama Mas Gilang itu kayak terbawa ya. Kita ternyata seni wayang itu apa istilahnya itu luas ya. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Yang tadi juga Mas Gilang bilang bahwa ternyata dalang itu memainkan semua tubuhnya. Itu saya baru tahu dari sampean loh Mas loh. Kayak semua tubuh dipakai dan sebagainya sampai berjam-jam. Nah, itu saya baru tahu dari Mas Gilang. Tapi kalau yang hero-nya kayak gimana Mas? Tokoh hero-nya? Kalau hero tuh banyak yang memfavoritkan Gatotkaca. Gatotkaca. Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah sumbung keping pangabekti kawula konjuk wonten ing ngarsanipun Koko Prabu. Dinten menika kula badhe majeng wonten madyaning palagan Koko Prabu. Kalau Wisanggeni itu dugal kewarisan. Dia tuh nakal tapi satria. Hatinya baik. Iya, hatinya baik. Kakang Antasena, wektu dina iki aku tak maju ning peperangan. Engko nek eneng bebaya wis ora sandal dadi awak dhewe maju ning peperangan iki niate njaga negara, awak dhewe ngurungkepi bumi pertiwi. Engko nek bakal ana teladungan saka ndi-ndi, pokoknya tetep maju, pantang mundur. Oke, sempak teles, semangat kompak, tetep boles. Kayaknya kalau ngelihat Mas Gilang gini tuh kayak penasaran ya. Kalau Mas Gilang lagi pentas tuh seperti apa, itu bisa dilihat di YouTube-nya. Di YouTube saya YouTube ada. Mas Gilang. Nggih. Boleh disebutin? YouTube saya Kak Gilangan atau Gilang Hanansyah. Namanya tuh ya Gilang Hanansyah. Ya. Gilangan aja. Gilang Hanansyah. Oh, nggak pakai aja. Enggak. Oh, Itu nama lengkap. Oh, Gilangan. Gilangan gitu aja ya. Gilang Hanansyah itu nama lengkap. Nama lengkap. Tapi kalau nama akunnya Kak Gilangan. Dan di sini saya Sodobori itu sempat kayak orang kagum ya. Maksudnya ternyata, aduh saya sendiri orang Jawa nih. Sedangkan Jawa Timur. Wayang itu juga berasal dari Jawa Timur awalnya. Mulanya. Walaupun yang kita tahu banyak di buku-buku sejarah itu berawal dari Sunan Kalijaga. Untuk menyebarkan agama Islam. Dan kemudian banyak cerita-cerita tentang Mahabharata ya Mas Gilang ya. Tapi adanya Mas Gilang ini saya jadi kayak ternyata pengetahuan wayang saya sih sedikit banget, sebenarnya malu juga ya, karena sebenarnya itu adalah kebudayaan bangsa kita yang harus kita jaga sampai akhir hayat, sampai nanti terus sampai memang benar-benar bisa dibilang berapa keturunan ke belakang ke depan gitu lah ya, harus menjaga kesenian-kesenian yang kita miliki, jangan sampai kesenian ini diambil oleh bangsa lain. Dan yang bikin merinding adalah ternyata di wilayah sini, khususnya daerah Mas Gilang ini, daerah mana? Gunung Kidul. Yap. Itu anak-anak mudanya ini kan Mas Gilang ini masih muda loh teman-teman. Berapa sekarang Mas Gilang? 23 tahun. 23 tahun teman-teman. Jadi ibaratnya Mas Gilang ini termasuk di generasi Gen Z. Yang ternyata dari generasi itu masih ada remaja-remaja atau pemuda yang senang dengan kesenian tradisional milik bangsa kita sendiri, yaitu wayang kulit. Apa-apa yang dilakukan Mas Gilang itu berkaitan dengan menjaga kelestarian wayang kulit bisa mendunia. Amin. Dan bisa memperkenalkan bahwa kita punya budaya kesenian wayang yang sangat menarik dan tidak lekang oleh waktu. Gitu Mas Gilang ya. Nah, satu lagi Mas Gilang nih penasaran sebelum kita closing. Ada nggak efek dalam kehidupan Mas Gilang
yang memang banyak pembelajaran yang berasal dari dunia pewayangan? Kira-kira ada? Kalau yang Atau membentuk karakter Mas Gilang kah, atau bagaimana gitu? dari dunia pedalangan sama pewayangan tuh, yang pertama saya belajar sabar, Mas. Sabar gimana caranya kita menikmati proses yang dari nol nggak bisa sampai bisa, yang dari nol nggak tahu sampai tahu. Terus gimana caranya kita buat teliti juga, karena di dunia pedalangan itu juga harus teliti. Katakanlah tuh ya, untuk membedah alur cerita, lakon, tokoh dan masih banyak lagi Berarti tuh. tokoh puluhan Mas ya? Nggak cuma puluhan, Berjejer gitu Mas ya? ribuan. Ribuan, re. Ribuan tokoh. Ya, lanjut Mas. Teliti ya. Terus juga tegas dalam artian ketika kita memiliki prinsip untuk membuat katakanlah alur, sanggit, kita mau membuat ciri khas, kita mau membuat katakanlah seperti akulturasi, mau memasukkan di gaya Surakarta dengan Ngayogyakarta di blend atau sendiri-sendiri, mau membuat pementasan yang seperti apalah itu dicampur dengan alat musik modern, ya harus berani, harus tegel. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Dan yang terakhir adalah belajar bagaimana caranya kita memahami setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Karena di sini kan ketika jadi dalang nggak cuma memikirkan saya inginnya ceritanya seperti ini, tapi ternyata teman-teman pengrawit, teman-teman sinden itu menginginkan hal yang berbeda. Bagaimana caranya kita bermusyawarah dulu, kita sepakat, baru kita eksekusi, membuat pementasan yang semua hati itu rela dan ikhlas untuk menjalankannya. Oke Mas Gilang, mungkin itu aja. Dan teman-teman sekalian, kalau teman-teman penasaran dengan wayang, sudah banyak artikel tentang berkaitan dengan dunia wayang. Monggo teman-teman silakan pelajari di situ, baca-baca di situ, karena saya sendiri juga pengetahuan sedikit dengan adanya Mas Gilang. Setelah ketemu Mas Gilang, saya mencoba belajar tentang wayang kulit itu seperti apa. Terima kasih Mas Gilang. Sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat para penjaga alam dimanapun berada. Amin. Oke, cukup sekian episode kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selagi terima kasih Mas Gilang. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi semua orang yang nonton pada saat ini. Amin. Saya Sodogoro. Saya Kak Gilangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.